Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekilas daripada biografi Surgi Mufti Syekh Jamaluddin, Banjarmasin. Banjarmasin adalah salah satu kota klasik yang memiliki banyak situs Islami yang nilai historisnya tak terpermanenkan. Di antaranya adalah Kubah Surgi Mufti yang lokasinya berjarak 3 km dari pusat kota. Alamatnya berada di Jalan Surgi Mufti, RT 12, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Di kubah ini terdapat makam Tuan Guru Datuk Surgi Mufti atau Syekh Jamaluddin, seorang ulama besar yang tempo dulu dikenal alim, pemurah, ramah tamah dan disegani oleh semua kalangan, termasuk Belanda di masa itu. Banyak orang yang belajar dan menuntut ilmu kepada beliau. Dahulu Datuk Surgi Mufti atau Syekh Jamaluddin sangat dihormati semua kalangan, termasuk para petinggi Belanda. Beliau dilahirkan di desa dalam pagar Istanbul Martapura pada tahun 1817 dari pasangan Haji Abdul Hamid Kosasi dan Hajah Zaliha. Keluarganya merupakan orang-orang yang sangat kokoh memegang nilai-nilai Islam. Dari garis nasab sang bunda, beliau masih terhitung cicit Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampaian yang masyhur di Nusantara. Datuk Surgi Mufti mencurahkan masa remajanya untuk menimba ilmu di tanah suci Mekah. Di kota ini beliau berguru kepada banyak alim ulama dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Belakangan beliau masuk dalam jaringan ulama Haramain sekitar tahun 1894. Datuk Surgi Mufti kembali ke Banjarmasin pada waktu itu. Situasi Banjarmasin memanas lantaran konfrontasi antara para pejuang kemerdekaan dengan Belanda. Datuk Surgi Mufti dihadapkan pada dua pilihan: ikut berjuang menghadapi penjajah bersama pasukan Pangeran Antasari atau memilih berdamai dengan Belanda. Setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya Datuk Surgi Mufti atau Syekh Jamaluddin memilih menghindari konflik dengan Belanda. Langkah ini beliau ambil bukan karena takut, akan tetapi beliau ingin lebih fokus berdakwah dan membimbing umat Islam lewat pendidikan. Pada tahun 1899, Belanda mengangkatnya sebagai mufti. Pada masa itu jabatan mufti adalah jabatan penting, setara dengan menteri atau hakim. Tugasnya adalah menjalankan dan mengontrol syariat hukum Islam bagi warga Banjar. Datuk Surgi Mufti dituju Belanda lantaran ia memiliki pengetahuan fikih yang luas. Selain fakih, beliau juga terkenal sebagai ahli falak astronomi. Beliau memutuskan awal dan akhir Ramadan berdasarkan ilmu hisab dan ruqyah hilal yang beliau kuasai. Ada sebuah cerita yang amat populer di kampung Sungai Jingah Banjarmasin. Konon untuk mencari hilal, kemunculan bulan muda sebagai tanda awal bulan dalam kalender Hijriah, Datuk Surgi Mufti atau Syekh Jamaluddin hanya perlu menengok lewat jubahnya tanpa harus mendongkak ke langit. Berkat sosok Datuk Surgi Mufti, masyarakat Banjar tidak pernah berselisih soal penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri di waktu itu. Bahkan Datuk Surgi Mufti juga menangani urusan pertanian dengan menentukan waktu bercocok tanam yang baik. Selain tersohor sebagai ulama berilmu tinggi, Datuk Surgi Mufti atau Syekh Jamaluddin dipercaya masyarakat sebagai wali yang memiliki banyak karamah. Dalam salah satu ceramah di hadapan murid-muridnya, Datuk Surgi Mufti pernah mengatakan bahwa ia
di setiap air pasti ada ikan. Pertanyaan ini didengar oleh salah seorang pejabat Belanda yang kemudian memanggilnya untuk menguji kebenaran ucapannya. Jika ada air, ada ikan, maka apakah mungkin di dalam air kelapa juga ada ikannya? Tanya petinggi Belanda yang meragukan ucapan Mufti Jamaluddin atau Syekh Jamaluddin itu. Sebiji kelapa muda kemudian dibawa ke hadapan mereka berdua dan dibelah. Seketika itu juga akhirnya muncrat, dan pada saat bersamaan seekor ikan sepat menggelempar keluar dari buah kelapa tadi. Sejak kejadian itu, pejabat Belanda tadi menaruh hormat kepada Datuk Surgi Mufti. Mereka mengakui Datuk Surgi Mufti sebagai ulama yang berilmu tinggi dan berjiwa suci. Sebagai bentuk penghargaan, pihak Belanda menggelari Syekh Haji Jamaluddin Al-Banjari sebagai Surgi Mufti. Istilah surgi berarti suci, mufti artinya pemberi fatwa. Julukan ini diberikan oleh Belanda karena kesucian hati dan ketekunan beribadah Datuk Surgi Mufti. Dari foto Datuk Surgi Mufti yang terpajang di pagar makomnya, tampak medali kehormatan dari pemerintah Hindia Belanda yang disematkan di dada kirinya. Meski akrab dengan Belanda, Datuk Surgi Mufti tetaplah seorang ulama besar Kesultanan Banjar yang dicintai masyarakatnya. Sikap kooperatifnya dengan Belanda tak lain hanya demi memuluskan dakwahnya. Kehidupan sehari-hari Syekh Jamaluddin tetap bergaya ulama dan bersahaja. Ketekunannya beribadah menjadi bukti betapa kekuatan ilmu agamanya lebih mulia daripada urusan duniawi. Tak salah bila kepemimpinannya disukai Belanda dan dakwahnya dinantikan murid-muridnya. Beliau dikenal sebagai biasa mengadakan pengajian duduk. Artinya beliau tidak berdakwah dari rumah ke rumah, tetapi justru warga yang berdatangan ke rumahnya. Tidak hanya jamaah dari Kalimantan Selatan, tapi juga dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Menurut penjaga kubah beliau, karamah Datuk Surgi Mufti yang lain adalah saat beliau melakukan perjalanan dari Sungai Jingah menuju desa dalam pagar. Di perjalanan itu salah satu warga melapor bahwa perhiasan emas mereka terjatuh di sungai. Mendengar itu beliau memasukkan salah satu tangannya ke sungai, dan perhiasan yang tenggelam itu tiba-tiba ada di genggamannya. Bahkan dalam perjalanan menyeberangi sungai, Tuan Surgi Mufti atau Syekh Jamaluddin memakai jukung atau perahu yang bocor. Meski berhari-hari air, jukung atau perahu yang beliau pakai tetap bisa berlayar dengan lancar. Jukung atau perahu baru tenggelam setelah beliau mendarat di Martapura dengan selamat. Sebagai ulama dan mufti, Datuk Surgi Mufti sangat menaruh perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Beliau berandil besar dalam membuka jalur jalan dari desa dalam pagar menuju desa Kelampaian. Bahkan beliaulah yang membuat atang cungkup makam datuknya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tepat tanggal 8 Muharram 1348 Hijriah, beliau Surgi Mufti berpulang ke rahmatullah bertepatan dengan hari Sabtu pukul 15 Wita menjelang salat Asar di Sungai Jingah. Beliau dimakamkan di kubah yang dibangun jauh sebelum ia meninggal dunia. Dahulu kubah ini beliau jadikan sebagai tempat mengajar murid-muridnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan rahmah, hidayah dan keberkahan daripada beliau. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab.